Shalom, damai sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami memohon kuasa Roh Kudus menuntun kami di saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, waktu kesesakan yang besar. Ayat renungan diambil dari kitab Daniel pasal 12 ayat 1. Firman Tuhan berkata, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Ketika Yesus meninggalkan bait suci surgawi, orang fasik akan melewati masa pencobaan mereka dan melepaskan diri mereka sendiri dari perlindungannya. Mereka terus-menerus menolak Roh Allah, dan sekarang Ia telah menarik dirinya sendiri dari mereka. Akhirnya, setan akan menjerumuskan penduduk bumi ke dalam suatu kesesakan besar terakhir. Pada waktu para malaikat Allah berhenti menahan tiupan angin kencang nafsu manusia, maka semua unsur persengketaan akan bebas. Seluruh dunia akan terlibat dalam kehancuran yang lebih besar daripada kehancuran yang datang kepada Yerusalem dulu kala. Bentuk-bentuk keperibadatan akan diteruskan oleh orang-orang yang daripadanya Roh Allah pada akhirnya telah ditarik, dan semangat setan yang mengilhami mereka melakukan perbuatan jahat akan menyerupai semangat Allah. Hari Sabat menjadi pokok perdebatan utama. Otoritas keagamaan dan duniawi akan bersatu padu memaksakan pemeliharaan hari Minggu dan mendesak adanya penurutan terhadap tuntutan ini. Mereka yang menolak untuk melakukannya akan menjadi sasaran kebencian universal. Didesak agar mereka tidak boleh dibiarkan, bahwa lebih baik mereka mati daripada seluruh bangsa menerima kemarahan Allah dan dihancurkan. Pokok pikiran, umat Allah tidak akan terbebas dari penderitaan, tetapi sementara dianiaya dan menderita, sementara mereka menanggung kekurangan dan menderita kekurangan makanan, mereka tidak dibiarkan binasa. Allah yang memelihara Elia tidak akan melewatkan seorang pun anaknya yang mengorbankan dirinya, sementara orang-orang jahat mati karena kelaparan dan bala. Malaikat-malaikat akan melindungi orang-orang benar dan mencukupi kebutuhan mereka. Diberikan janji kepada orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Yesaya 33 ayat 15 dan 16. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 663. Pelajaran malam ini, Allah tidak akan meninggalkan umatnya pada saat paling dibutuhkan. Para malaikatnya akan mengelilingi mereka dengan kuasa perlindungan mereka. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Ketika kami membaca akan firman-Mu, memberikan kekuatan bagi kami untuk mempersiapkan diri bila mana waktu kesesakan besar itu tiba. Dan kami yakin kuasa Roh Kudus akan selalu menuntun kami. Allah tidak akan pernah meninggal umatnya, selalu melindungi, mengelilingi umat-umat yang tetap setia. Terima kasih Tuhan, karena malaikat Tuhan selalu melindungi kami, memberikan kecukupan kebutuhan kami, menjelang hari kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Tuntunlah kami Tuhan, agar kami tetap setia mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran yang sudah Engkau berikan kepada kami. Memohon penyertaan-Mu dalam istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.